Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Mutaharani, NIM 061. Di sini saya akan menjawab soal UTS PIP, pengantar info pertanian. Nomor 1. Apa definisi pertanian menurut versi Anda? Pertanian ialah aktivitas mengelola sumber daya hayati dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, serta manajemen buat menghasilkan suatu dagangan pertanian yang bisa meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, atau peternakan dalam suatu agroekosistem. 2. Subsektor pertanian yang ada di daerah masing-masing. Tanaman pangan yaitu padi, jagung, tebu, dan sayuran. 3. Jelaskan secara singkat bagaimana sejarah perkembangan pertanian di Indonesia. Sejarah perkembangan pertanian dimulai dari zaman prasejarah yang dibagi menjadi dua zaman, yaitu prasejarah dan sejarah. Periode selanjutnya adalah pertanian masa Hindu-Buddha dengan ditemukan prasasti Mulawarman dari Kutai Kartanegara dan Prasasti Purnawarman dari Tarumanegara, serta kerajaan-kerajaan lain. Jejak masa Hindu-Buddha terkait dengan kerajaan masa itu dibuktikan adanya relief pertanian pada zaman Islam dan kolonial sudah mulai ada. Gambaran komoditas padi, sayuran, kopi. Pada masa itu Indonesia mengekspor cabai di abad 15. Perdagangan sudah sangat maju. Pada masa Jepang banyak perkebunan terlantar. Pohon ditanam adalah pohon jarak. Pertanian di Indonesia mengarah kepada pertanian organik. 4. Tantangan yang dihadapi sektor pertanian tentang komoditas tanaman pangan, yaitu aspek teknis, kemampuan iptek, aspek ekonomi, kelembagaan, atau diseminasi. 5. Apa yang dimaksud input atau faktor produksi pertanian? Lalu sebutkan dan jelaskan input atau faktor produksi apa saja yang digunakan untuk usaha tani pada komoditas yang Anda pilih. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik. Faktor produksi yang digunakan adalah 1. Faktor modal. Faktor modal adalah keseluruhan nilai dari sumber-sumber ekonomi non-manusiawi. 2. Lahan atau tanah. Lahan atau tanah adalah faktor produksi yang memiliki kedudukan penting di usaha tani. 3. Tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja. 6. Apa yang dimaksud pengolahan pasca panen dan pemasaran produk pertanian? Bagaimana proses pasca panen dan saluran pemasaran pada komoditas yang Anda pilih? Pasca panen merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap sesuatu komoditi hasil pertanian segera setelah komoditi tersebut dipanen. Pemasaran pertanian berarti kegiatan bisnis di mana menjual produk berupa komoditas pertanian sesuai dengan kebutuhan. Proses pasca panen, pemetikan hasil, pembersihan lahan, pengangkutan hasil, penyimpanan, hingga pengemasan. Saluran pemasaran adalah rute yang dilalui oleh produk pertanian ketika produk bergerak dari farm gate, yaitu petani produsen, ke pengusaha atau pemakai terakhir. 7. Apa yang dimaksud kelembagaan pertanian? Lalu, kelembagaan pertanian apa saja yang ada di daerah Anda? Jelaskan peran dan fungsi dari kelembagaan tersebut. Kelembagaan pertanian adalah kebiasaan yang terstruktur dan terpada serta dipraktekkan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terikat erat dengan bidang pertanian di pedesaan. Kelembagaan pertanian di daerah saya. Kelembagaan usaha tani adalah kelembagaan tani yang mendukung jalannya usaha tani sayuran organik untuk menyediakan permodalan dan sarana dan prasarana produksi pertanian. 8. Sebagai generasi muda, apa yang akan Anda lakukan untuk kemajuan pertanian di Indonesia? Meningkatkan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan, dan modernisasi pertanian. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.